I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Komponen ekosistem. Ekosistem adalah sebuah sistem ekologi yang dibentuk dari hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungan sekitarnya. Ekosistem juga bisa dimaknai sebagai tatanan kesatuan utuh dan menyeluruh yang terjadi antara unsur lingkungan hidup yang saling mempengaruhi. Di bumi ini banyak sekali jenis ekosistem dari ekosistem darat hingga laut. Semua sistem kehidupan tersebut penting bagi organisme yang hidup di dalamnya. Adapun pembagian komponen ekosistem terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, komponen biotik. Komponen ini sering disebut juga sebagai komponen hidup. Hal ini dikarenakan kelompok ini terdiri dari makhluk hidup yang hidup di dalamnya. Organisme yang ada di dalamnya memiliki perannya masing-masing dan saling berhubungan dengan yang lainnya. Berdasarkan peran dan fungsinya, komponen biotik terbagi menjadi: yang pertama, organisme autotrof atau produsen. Selanjutnya yang kedua, organisme heterotrof atau konsumen. Dan yang ketiga, pengurai atau dekomposer. Selanjutnya, komponen abiotik. Komponen ini merupakan komponen yang tak hidup. Dengan kata lain, komponen ini terdiri dari benda-benda dan bukan makhluk hidup, tetapi ada di sekitar kita dan ikut mempengaruhi kelangsungan hidup. Adapun bagian dari komponen abiotik ini berupa air, udara, cahaya matahari, tanah, letak geografis, iklim, pH, derajat keasaman. Selanjutnya, kita beralih ke macam-macam ekosistem. Ekosistem merupakan satu kesatuan fungsional antara komponen biotik atau biasa disebut dengan makhluk hidup dan komponen abiotik atau biasa disebut dengan komponen tak hidup atau lingkungan. Secara umum ada 3 tipe ekosistem, yaitu ekosistem air, ekosistem darat, dan ekosistem buatan. Selanjutnya kita beralih ke materi, struktur, dan fungsi tumbuhan. Tumbuhan cengkeh merupakan tanaman rempah-rempah yang peranannya sangat penting sejak ratusan tahun yang lalu sebagai bahan makanan dan obat-obatan. Cengkeh merupakan tumbuhan asli Indonesia yang banyak digunakan sebagai bumbu masakan dan bahan utama rokok. Tanaman ini termasuk jenis tumbuhan perdu yang memiliki batang pohon besar dan berkayu keras, serta mampu bertahan hidup hingga puluhan tahun. Adapun tinggi tanaman dapat mencapai 20-30 meter. Cabang-cabang cukup lebat, mahkota atau tujuk pohon berbentuk kerucut. Daun berwarna hijau berbentuk bulat telur, memanjang dengan bagian ujung dan pangkalnya menyudut dengan ukuran lebar berkisar 2-3 cm, serta panjang daun tanpa tangkai berkisar 7,5-12,5 cm. Bunga dan buah cengkeh muncul pada ujung ranting daun dengan tangkai pendek dan bertandan. Bunga cengkeh muda berwarna keungu-unguan, kemudian berubah menjadi kuning kehijau-hijauan, kemudian berubah menjadi merah muda apabila sudah tua. Tanaman cengkeh akan tumbuh dengan baik apabila cukup air dan mendapat sinar matahari secara langsung. Selanjutnya kita beralih ke materi keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati merupakan istilah yang digunakan untuk keanekaragaman sumber daya alam, meliputi jumlah maupun frekuensi dari ekosistem, spesies maupun gen di suatu tempat. Sedangkan hayati itu sendiri adalah sesuatu yang hidup. Jadi keanekaragaman hayati dapat diartikan sebagai keanekaragaman atau keberagaman makhluk hidup yang biasa terjadi akibat adanya perbedaan, mulai dari perbedaan bentuk, ukuran, warna, jumlah tekstur, penampilan, dan juga sifat-sifatnya. Selanjutnya, tingkat keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati terjadi dengan tingkatan mulai dari organisme yang rendah hingga tingkat organisme yang tinggi. Tingkatan tersebut ialah sebagai berikut. Yang pertama, tingkat gen. Tingkatan ini disebabkan variasi gen atau struktur gen dalam suatu spesies makhluk hidup. Kemudian yang kedua, tingkat spesies.
Tingkatan satu ini dapat ditemukan pada komunitas atau kelompok berbagai spesies makhluk hidup dalam genus atau famili yang sama di suatu tempat. Biasanya, semakin jauh dari kehidupan manusia, keanekaragaman spesies pun makin tinggi, misalnya pada hutan. Selanjutnya yang ketiga, tingkat ekosistem. Keanekaragaman ini terjadi akibat perbedaan letak geografis yang menyebabkan perbedaan iklim dan berpengaruh pada perbedaan suhu, curah hujan, intensitas cahaya matahari, dan lamanya penyinaran matahari.